Selamat siang kawan-kawan. Jumpa lagi dengan Surya TV Karanganyar. Dalam hal ini saya kedatangan 3 orang tamu, yaitu Mas Thomas, Pak Suyoto SPD, Pak Suyono SPD. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Nah, ini tadi dari rumah itu jam berapa ini Mas Thomas ngomong? Tadi pagi ya Pak, karena Bapak ada tugas, jadi saya menemani Bapak untuk tugas apa tadi? Diseminasi. Oh iya. Jadi Dan saya pergi ke tempatnya Pak Sur itu karena Pak Sur saya pandang lebih paham dibanding Bapak. ya sharing namanya. Nah, kebetulan di sini ada wifi sehingga bisa dimanfaatkan bersama. Siap. Kalau Pak Yoto ini mengapa tadi kok sampai ngajak putranya ke sini, apa tidak berani datang ke sini? Ya, terima kasih Pak Sur. Saya pagi-pagi berangkat dari rumah, ini mengajak anak saya. Yang jelas, satu sudah diterangkan oleh anak saya bahwa Pak Sur itu lebih tahu, dan kecuali lebih tahu, peralatannya lebih komplit. Kan kalau di tempat saya wifi-nya belum begitu sempurna. Tapi kalau di tempatnya Pak Sur kan sudah sempurna. Oh, iya. Nah, untuk mengantisipasi tugas-tugas yang telah diberikan pada diri saya, kecuali saya belum, ya istilahnya kurang mampu, maka dari itu saya mengajak anak saya yang lebih tahu tentang IT. Ya, semoga dengan kegiatan pada pagi hari ini nanti juga menambah pengetahuan, menambah ketingkatan dari berbagai kalangan yang isinya penggunaannya IT. Maka dari itu tadi dari rumah itu jam 8, saya ini sudah sampai di sini, ini sudah hampir zuhur dan sudah setengah 12. Maka dari itu nanti setelah pertemuan ini saya pun bersama anak saya mohon diri untuk mohon pamit, mohon doa restunya. Perjalanan dari tempat Pak Sur sampai tempat saya sendiri berjalan dengan lancar, dengan selamat sampai di rumah. Ya. Tapi ini kan wawancara dulu Pak, kita masuk TV ya Pak, Ya. didengarkan oleh sedunia lewat Surya TV Karanganyar ya Pak ya. Jadi begini ya Pak, tadi itu awalnya Pak Paryo ikut TOT. Terus ini kan Pak Paryo itu nanti bisa menjadi training, bisa punya sertifikat apabila beliau telah menyampaikan diseminasi tentang yaitu pengenalan Microsoft 365. Ya, jadi nanti penjualan mengikuti kemarin latihan hari ini sama nanti jam 1 besok dan lusa, sehingga nanti bisa membuat kelas ya, bisa membuat jadwal, bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di situ. Terus nanti harapan dari Jateng Pintar itu yang akun-akunnya sudah diberikan penjenengan itu banyak sekali Pak. Kalau penjenengan sudah menerima akun Jateng Pintar, passwordnya diganti sendiri, nanti penjenengan ini bisa rapat 1 SD, bisa membuat kelas yang punya akun-akun itu. Jadi banyak sekali. Terus nanti penjenengan juga dapat ilmunya tadi dari Microsoft 365 ya, itu terus penjenengan dapat sertifikat, dan yang paling penting adalah untuk ilmu nih gitu ya Pak ya. Itu harapan dari pemerintah seperti itu, sehingga nanti guru itu mau rapat itu tidak usah kumpul, mengajar kepada siswanya itu tidak harus kumpul, tapi melalui Microsoft 365 yang baru diluncurkan ini ya Pak ya. Jadi nanti tolong diikuti. Terus sekarang ini Pak, mengenai Pak Yoto ini dan Pak Yono ini, dua-duanya mempunyai kesamaan ya. Dua-duanya mempunyai kesamaan. Sama-sama orang sukses, sama-sama anaknya jadi polisi. Nah, ini anaknya dari SMA 1 Karanganyar lulus daftar ke polisi Katut. Ini anaknya dari SMA Jumaplo lulus jadi polisi, sekarang tugas di Karanganyar. Nah, ini tolong dijelaskan bagaimana nih Pak Yono tolong mendidik putranya sehingga bisa sukses seperti itu, Pak. Ya, itu berdasarkan pengalaman yang saya tahu. Karena itu bukan cita-cita anak saya, sehingga anak saya itu mempunyai motivasi yang besar, mempunyai motivasi yang tinggi. Saya sendiri malah tidak tahu kalau dia itu punya cita-cita untuk menjadi seorang polisi. Memang sejak dari kelas 1 SMA itu dia itu sudah dengan sendirinya itu mulai belajar, mulai berlatih, baik persiapan tentang
akademiknya, juga tentang persiapan fisiknya. Nah, waktu itu dia belum cerita kalau mau mendaftarkan ke polisi itu. Nah, setelah lulus, setelah mendekati lulus, ternyata itu persiapan dia itu saya ketahui ternyata dia punya keinginan untuk masuk di kepolisian. Iya. Jadi lulus SMA, kon kuliah ra gelem, kon nyambut kayak ra gelem, nek ra dadi polisi ora, saiki dadi polisi. Bagus sekali. Jadi semangat, motivasi, dukungan orang tua, doa ayah dan ibu sudah kompak sekarang jadi polisi. Kalau Pak Yoto, coba saya ingin mendengarkan ini trik-trik apa yang diberikan pada anak penjenengan sehingga sekarang sampai menjadi polisi dari sekolah SD, SMP, SMA ini. Coba mungkin penjenengan punya strategi yang situ, enggak Pak? Ya, terima kasih Pak Dur. Ini kalau saya itu memang dari kecil saya punya anak 3. Yang satu Aan Istantio Putro, sekarang sudah menjadi polisi, dan Tok bojo ya polisi. angkatan tahun 2013, kemudian sekarang sudah beristri, istrinya alhamdulillah sudah seorang angkatan yang berkorban, sekarang tugasnya di mobil juga. Nah, saya mendidik anak saya itu memang dari awalnya saya pun juga tidak tahu kalau anak saya itu bercita-cita menjadi polisi. Tapi saya didik anak saya itu mempunyai istilahnya kewajiban, mempunyai tugas, istilahnya tugas bermandiri. Memang saya sejak kecil itu awalnya kalau saya mendidik supaya anak saya mandiri itu saya belikan kambing, Pak. Iya, iya. Ya, saya belikan kambing. Juga saat itu jadi penggembala kambing dengan adiknya ini. Ya. Adiknya Thomas ini juga sebagai penggembala kambing. Nah, setelah dia lulus dari SMA 1 Negeri 1 Karanganyar, dia mendaftar jadi polisi. Alhamdulillah mengikuti tes demi tes dengan lancar, dengan lulus, kemudian sekarang sudah bekerja sesuai dengan harapan. Ya, semoga aja nanti prestasinya itu selalu meningkat. Amin. Sesuai dengan harapan daripada anak-anak itu sendiri, dan alhamdulillah sekarang juga masih taraf belajar, ini melanjutkan S2. Ya, mohon doa restunya aja nanti di dalam pembelajaran untuk peningkatan pengetahuan itu juga mendapat istilahnya respon dari teman, doa dari orang tua, kemudian dia sendiri berusaha dengan maksimal, semoga nanti segera selesai, segera tesisnya juga segera istilahnya selesai, dan ujian dengan nilai yang cukup baik, kalau paling enggak itu ya sesuai dengan harapannya, kemudian nanti juga bisa meningkatkan pengetahuannya. Saya kira itu cara saya mendidik. Memang saya kasih tugas untuk mandiri, untuk percaya diri, untuk tertib, untuk disiplin. Alhamdulillah sampai sekarang mereka juga tertib, juga disiplin sesuai dengan harapannya, sehingga terkabul, tercapai. Semoga aja hidupnya nanti akan lebih tenang, lebih bahagia, lebih baik. Nah, ini seperti Pak Yono ini ya, usahanya cukup maju, kecuali dia sebagai PNS juga berusaha meningkatkan peternakan maupun usaha yang lain. Dan ini saya juga suka bro, ini saya juga mencoba untuk berusaha beternak. Semoga nanti ternaknya juga bisa berakhir dengan baik sesuai dengan harapan kita. Ya, itu saya sampaikan. Terima kasih Pak Dur. Ya, ini untuk Mas Thomas ini. Jadi Pak Enjinan ini menurut aku ya biasa-biasa wae. Ini kok didik putrane kok telu pinter kabeh lho. Angka ya pinter ya. Angon wedhus memang tak nek anak mau sugih kok angon wedhus. Nomor loro Thomas ya ngono angon wedhus. Tak pinter angon wedhus. Belae angon apa angon bebek. Ya, ini sebagai seorang Mas Thomas ini Pak, penjan lulus dari SMA 2 ya Mas ya.
SMA Karangpandan. SMA Karangpandan, langsung S1 FKIP Kimia, S2 Kimia juga ya Mas, asisten dosen. Ini menurut pandangan penjenengan tentang Bapak penjenengan ini gimana ini? Kok wongnya jadi ya orang pinter banget kok didik anak jadi pinter-pinter apa memang nasib apa memang menurut penjenengan caranya didik jadi jenengan sampeyan wis dadi keluarga iki ya iso nyontoh kaya bapake ngono lho. Berarti kan wong didik anak sukses ora kudu wong pinter ya Mas. Tapi dia punya cara, metode, strategi sehingga bisa sukses. Ora kudu wong pinter ya. Menurut penjat Mas coba komen penjat. Ya kalau saya itu bapak itu didik kita sebagai anak itu yang penting tahu tanggung jawab. Oh, iya. Yang pertama itu, yang kedua itu disiplin. Iya. Terus apapun itu bilang jujur lah. Iya, iya. Jadi, misalkan butuh uang atau butuh apa ya jujur kayak Iya. gitu, nggak boleh uang itu sampai diambil tanpa pengetahuan bapak Iya, atau iya. ibu. Yang penting semua yang ada di rumah itu yang milik kita semua. Iya, Jadi iya. tidak ada itu milik bapak, tidak ada itu milik ibu, tidak ada itu milik kakak. Jadi semua pengelolaan itu jadi satu, kita saling percaya. Iya. Bapak juga percaya sama saya juga percaya sama bapak. Kalau bapak itu gimana ya? Kalau menurut saya itu orang yang paling tekun, orang yang paling sabar. Ya. Jadi manajemennya bagus sekali ya Mas ya. Walaupun kalau mungkin akademiknya agak kurang dikit, tapi manajemen di dalam rumah yang sangat bagus ya Mas. Mendidik kejujuran ya Mas ya. Terus ketekunan, kedisiplinan, ya, tanggung jawab. Ya. Sehingga bisa berhasil ya Mas. Coba sekarang ini ada dua keluarga yang sukses semua. Saya ingin menyulik sedikit dari Pak Yono. Mungkin manajemen di dalam keluarga Pak Yono mungkin seperti apa? Mungkin kan beda ya manajemen dari keluarga Pak Yoto, keluarga saya, keluarga Pak Yono. Tolong diberikan ini sekedar nanti bisa menginspirasi kepada para penonton di rumah, ya para penonton di Surya TV Karanganyar. Oh ternyata manajemen masing-masing keluarga itu beda. Saya sedikit diberi ini Pak informasi Pak Yono. Ya, tentang manajemen saya kira tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Mas Thomas. Jadi modal utama di dalam keluarga itu kejujuran. Jadi apa yang disampaikan Mas Thomas betul, seperti yang saya terapkan di keluarga saya juga. Jadi yang namanya sesuatu yang ada di rumah itu adalah milik kita bersama. Jadi apapun, berapapun kita menggunakan, kita harus mengatakan apa adanya. Jadi memang modal pokok orang hidup itu memang kejujuran. Bagus sekali ya. Saya ini di akhir wawancara kita saya ingin meminta pesan moral dari masing-masing. Coba dari Mas Thomas, Pak Yoto dan Pak Yono, pesan moral terhadap para pemirsa ini menurut penjenengan tentang manajemen keluarga tadi Mas. Ya itu tadi Pak. Yang penting kita ada kemauan, apapun yang kita lakukan kalau kita ikhlas, insya Allah akan membuahkan hasil yang lebih baik. Apabila kita melakukan dengan ibaratnya ikhlas, tekun, disiplin, jujur ya. Itu insya Allah hasilnya juga baik. Tapi kalau misalkan kita tidak melakukan itu dengan ikhlas, mau kita berusaha sampai mati-matian pun tidak akan bisa terkumpul. Itu aja. Terima kasih Mas Thomas sudah memberikan pesan moral terhadap para pemirsa di rumah. Mudah-mudahan sukses nanti jadi dosen di UNS ya Mas ya. Ini udah S2-nya hampir selesai, tesis, asisten dosen nanti jadi dosen. Mudah-mudahan sukses. Dari Pak Yoto, coba pesan moral terhadap para pemirsa tentang manajemen rumah ini bagaimana coba? Ya, terima kasih Pak Sur. Memang semua langkah di dalam kekeluargaan, bagaimana cara mendidik dan bagaimana cara membentuk itu memang berlainan, tidak sama. Seperti apa yang saya katakan, memang modal utama jujur, dua tanggung jawab, ya, dan mempunyai ketekatan. Ya, nah, ketekatan itu didasari dengan hati yang ikhlas, senang, ya, melaksanakan apa yang akan kita laksanakan supaya berhasil. Itu kalau sudah didasari dengan kesenangan hati. Ya, dengan kesenangan hati itu misalkan apabila kita itu lelah, tidak jadi lelah, ya, dan apabila hasilnya kurang baik juga akan mendukung menjadi baik. Kalau sudah kita jalani dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan gembira, dengan semangat yang tinggi. Ya, jadi
pesan saya seperti itu, langkah saya seperti itu. Ya semoga aja nanti dengan langkah-langkah seperti itu bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan di dalam suatu keluarga. Itu Pak Sur. Monggo Pak Yono, pesan moral terhadap para pemirsa sehingga nanti bisa diinspirasi oleh para pemirsa. Monggo Pak. Ya seperti apa yang telah saya lakukan dalam keluarga kami, bahwa untuk mendidik anak-anak kami, yang pertama kita dasari dulu dengan keimanan, pembentukan karakter. Jadi dengan dasar keimanan itu sehingga anak itu tahu ini yang benar, ini yang salah, ini baik dan ini yang buruk, sehingga dengan sendirinya anak itu nanti bisa melakukan hal-hal yang baik. Ya, terima kasih Pak Yono, terima kasih Pak Yoto, terima kasih Mas Thomas. Dengan wawancara ini mudah-mudahan bisa menginspirasi para pemirsa di Surya TV Karanganyar. Halo para pemirsa, selamat siang. Jangan lupa nanti setelah melihat video ini subscribe, like, dan saya tunggu komen-komennya. Sekali lagi loncengnya disentuh ya, nanti tolong subscribe di Surya TV Karanganyar. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yono.